Kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan sebenarnya ada dua macam. Yang pertama adalah seperti banyaknya ilmu yang lain, kita tahu bahwa yang namanya teologi juga sebuah ilmu. Ada yang namanya satu doktrin yang pasti yang kita tidak bisa tambah-tambah kurangkan, tapi ada yang namanya doktrin terapan. Bapak Ibu yang kuliah pernah tahu yang namanya statistik, ada ilmu statistik, ada statistik terapan. Jadi ilmu itu dipakai untuk menstatistik siapa kada berikutnya, menang apa tidak nih, apa petahana incumbent berikutnya. Dites orang-orang itu bagaimana dalam kehidupannya, setuju tidak dengan dibuatnya monorail gitu. Ada juga yang namanya accounting. Accounting itu ada sebuah ilmu, tapi ada yang namanya accounting terapan, yaitu adalah auditnya. Anda mengaudit. Sama dengan firman Tuhan, yang namanya keselamatan Anda nggak bisa tambahkan. Cara kerjanya pun Anda nggak tahu. Tiba-tiba kita bisa mau terbuka terima Tuhan Yesus. Nggak ada yang pernah tahu kan gimana caranya. Kita cuma bisa mengerjakan keselamatan. Amin. Tritunggal itu adalah konsepnya jelas dan Anda nggak bisa tambahkan apa-apa itu. Kenapa 3? Kebanyakan 2,5 boleh nggak? Nawar lagi. Kita nggak pernah bisa tahu. Itu adalah merupakan sebuah doktrin yang paten, yang fix, yang sudah kita harus terima apa adanya. Tapi kita mengerti ada namanya kebenaran terapan, yang dimana Tuhan mewahyukan beberapa kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita bisa ambil sebagai pelajaran. Nah, malam hari ini saya mau kisahkan sedikit mengenai 2 orang kakak beradik yang luar biasa sekali, tetapi mereka punya jalan hidup yang berbeda. Yang pertama namanya Yoab, yang kedua namanya Abisai. Ini nama yang jarang sekali dibagikan. Yoab artinya adalah Tuhan adalah Bapakku. Nah, saudara Tuhan, mari kita lihat sebentar. 2 orang ini sebetulnya adalah keponakan dari Daud. Daud itu kan dia laki-laki 8 bersaudara. Daud paling kecil. 7 kakaknya laki-laki, dia paling kecil, tapi dia punya kakak perempuan 2. Salah satunya itu bernama Zeruya. Nah, Zeruya itu menikah sama orang dari luar Israel dan punya anak 3. Jadi ponakan Daud, tapi umurnya sama Daud itu mirip karena Daudnya anak paling kecil, sedangkan si Zeruya ini adalah anak yang cukup besar. Jadi anaknya sama ponakan sama Omni umurnya mirip. Anak ketiga yang pertama adalah Joab, yang kedua adalah Abisai, yang ketiga adalah Asaya. Nah, saudara Tuhan, ya pokoknya terima aja namanya 3 gitu ya. Nah, saya mau bahas 2 orang, Yoab dan Abisai. 2 orang ini adalah orang Israel dan mereka adalah tentara Tuhan. Daud punya triwira, itu punya jenderal, dan Daud punya 30 perwira lain. Yang pangkatnya paling minim adalah brigjen. Yoab adalah jenderal yang disebut dengan nama Menteri Pertahanan. Dia itu adalah kepala dari seluruh pasukan perangnya, namanya Yoab. Sedangkan Abisai adalah salah satu pangdam atau adalah satu penguasa yang memiliki pasukan. 2 orang ini adalah tentara di Israel. Anda tahu tentara Israel itu bukan orang biasa. Pernah membaca koran Kompas? Tentara Israel itu kerjaannya jadi sopir taksi, petani, penulis, banker, dan wartawan. Tolong mengerti, di Indonesia namanya tentara ya kerjanya bedil orang itu aja. Di Israel tidak. Tentara Israel sekarang ini itu kerjaannya, mereka dalam hidupnya 20 tahun itu harus mengabdi pada negara. Dan dalam 20 tahun itu negara maksimal panggil mereka perang itu 8 kali. Jadi kalau udah nggak perang, ya jadi wartawan lagi, supir taksi, mobilisasi, perang, masuk camp 8 kali maksimal. Kalau beruntung 2 kali, kalau nggak beruntung 8 kali masuk terus. Setelah lewat 20 tahun, jadi lewat dari umur, termasuk umurnya, kalau 20 ya 40 berakhir, dia masuk wajib. Makanya tentara Israel itu punya background yang namanya wartawan, accounting, punya backgroundnya macam-macam, psikolog, dokter. Dan mereka 1 orang tuh dilatih luar biasa. Ada tuh yang namanya perang. Orang kalau perang itu biasanya yang pertama pasukan datang turun-turun, hancurkan semua. Setelah itu pasukan kedua adalah pasukan yang menguasai daerah. Yang ketiga adalah menata kota. Orang Israel tidak. 1 pasukan bisa melakukan 3 ini semua. Israel sekarang ini, yang sekarang ada nih. Nah, kalau Anda tahu ya pasukan Kopassus itu kan diajar macam-macam. Bisa ngebom, bisa bikin bom, bisa navigasi, naik helikopter, naik pesawat, bisa nembak, bunuh orang tangan kosong. Kalau Kopassus bisa. Tapi kalau pasukannya biasa, itu nggak sepandai itu. Kalau perang ya perang, kalau nyelam ya nyelam. Pasukan Israel 1 orang itu Kopassus semua. Yang sekarang ini, yang sekarang. Nah, zaman dulu juga demikian. Yang namanya pasukan Israel itu tidak boleh hanya bisa main pedang. Harus bisa lembing, pedang,
dia lempar, bukan ketepel, namanya apa? Umban. Dan Alkitab mencatat, pasukan Daud kalau ngumban, kagak pernah luput. Kita ngelempar anjing 10 kali, 9 luput. 1 mecah kaca orang. Orang Israel tidak, lemparnya mantap sekali. Nah, mereka tentara. Jadi kalau tentara, diajarnya macam-macam. Sejarah dan kehidupan dan tata, semua diajar semua. Nah, saudara Tuhan, karena mereka tentara, mereka pasti pernah belajar sejarah. Dan mereka berdua ini pernah belajar sejarah dalam Hakim-Hakim 9. Gideon itu punya anak. Dan Gideon ini adalah Hakim-Hakim 9. Ayat pertama sampai habis. Saya nggak bisa bacakan semua. Lebih enak dikisahkan ya. Dan kalau ada cerita lebih enak, lebih mantap. Kenapa anak sekolah minggu hafal kitab Alkitab? Karena cerita gurunya. Kenapa kita nggak hafal-hafal? Suruh baca sendiri. Saya ceritakan biar kita hafal. Gideon itu adalah seorang hakim. Mengalahkan pasukan pendudukan dengan 300 orang hari itu. Tapi Gideon ini sebagai tentara, wah, nafsu perangnya tinggi. Tapi ini juga kacaunya. Istrinya banyak. Anaknya 70. Ditambah dia masih gundik lagi. Nah, anak satu dari gundiknya namanya Abimelek. 70 anak, istrinya banyak, anak dari gundik namanya Abimelek. Satu hari dikatakan demikian. Pasal pertama, adapun Abimelek bin Jerubbaal itu adalah Gideon, pergi ke Sikem pada saudara ibunya dan berkata kepada mereka pada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya. Jadi si anak gundik ini kan dihina terus sama keluarganya, gak ada warisan. Dia kesel, dia kembali ke rumah ibunya. Terus bilang begini, tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, mana yang lebih baik bagimu? 70 orang anak Jerubbaal memerintah kamu, atau satu orang itu aku? Ingat juga aku ini adalah darah daging dari Gideon. Saudara ibunya bilang begini, memang ya saudara kita. Ayat keempat, sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Abimelek, anak dari gundik ini, memberikan perak sebagai upah kepada para preman dan orang-orang bonek supaya ngikutin dia. Dan apa yang dia buat di Ofra? Dia bantai semua saudaranya 70. Yang mati 69. Yang satu selamat. Yang selamat namanya Yotam. Nah, Yotam ini lepas luput dari tumpahan darah. Ini sejarahnya. Dan Yoab dan Abisai bacain. Tangkap baik-baik. Waktu Yotam lari dari Jerubbaal, dia mengucap satu kata-kata. Sumpah serapah yang kelak akan disumpah serapah yang terjadi di mana-mana. Ayat 19. Jadi jika kamu pada hari berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Gideon, bapakku dan keturunannya, silakan kamu bersukacita atas Abimelek, silakan Abimelek bersukacita atas kamu, hai warga Sikem. Jadi orang Sikem kan bantu Abimelek untuk membunuh saudaranya Yotam. Tangkap ini ya. Yotam mengucap satu kutub begini, kalau memang kelakuan kamu itu benar, kelakuan Abimelek itu benar, kami salah, tidak apa-apa, silahkan pesta. Tetapi yang 20, jika tidak demikian, biarlah api keluar daripada Abimelek, memakan habis warga kota Sikem, juga di Bet Milo, dan biarlah api keluar dari warga Sikem, dari Bet Milo, dan memakan habis Abimelek. Saudara Tuhan, dari dua kata itu luar biasa sekali. Ayat 22 ini dasar khotbah saya malam hari ini. Setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel dari Sikem, Allah membangkitkan the evil spirit di antara Abimelek dan warga kota Sikem. Aneh sekali. Waktu mereka membuat satu kesepakatan yang jahat di mata Tuhan, usaha mereka pada awalnya berhasil. Setelah 3 tahun berjalan, tiba-tiba di antara dua kelompok ini terjadi semangat jahat. Bukan roh jahat, semangat jahat. Saudara Tuhan, kita sudah masuk di 1 tahun yang unik sekali dan kita jalan 6 bulan nih. 6 bulan ini nggak ada masalah, saya sudah katakan berkali-kali, tidak akan ada masalah besar. Ini gempa di Biak aja, ini kecil-kecil aja kok. California sudah gempa juga. Tidak ada masalah besar, ekonomi juga membaik semuanya. Tetapi kita mungkin belum melihat yang namanya, Tuhan, 2009 di 6 bulan pertama kita sudah luluh lantak. Tapi kenapa tahun ini nggak terjadi apa-apa? Persiapkan hidup kita untuk memasuki bulan 7 dan ke belakang. Bulan lalu saya bicara di sini mengenai penglihatan 789. Ternyata saya ada seorang pengerja
di 1F, nomor mobilnya 789 GBU. Begitu dengan penglihatan ini, langsung ngajak makan mau konseling pribadi. Karena pas dengan penglihatan itu. Jangan pasang nomor butut loh ya. Nah, saudara Tuhan, perhatikan baik-baik. Cerita ini unik sekali. Abimelekh yang dinista, dihina, dia kesel, dia bangkitkan saudara-saudaranya, dia bunuh saingannya. Dan Yotam bilang begini, kalau betul kejadian terjadi, maka evil spirit akan menghantui kamu. Yoab itu baca ini, Abisai itu baca ini. Ini kisah yang ada di Hakim-Hakim. Satu hari kita semua tahu cerita bahwa Daud itu kan orang nganggur tuh. Jalan-jalan di suatu rumah, dia ngelihat Bathsheba. Orang naik yang namanya dak. Nah, kalau saya kembali di kota enak, orang kota rumahnya bertingkat-tingkat, paling atas dak, jemuran. Yang namanya orang siang-siang jalan di dak, pilihannya cuma benerin antena, benerin genteng, main layang-layang, sama orang setengah gila. Siang-siang ngapain di suatu rumah? Daud ini sampai naik ke suatu rumah, gak ngapa-ngapain, gak ada antena, gak ada, layang-layang gak ada, genteng gak ada. Ngapain dia di atas? Stres. Orang stres, lihat orang nganggur-nganggur, dia lihat ke bawah, waduh, zaman sekarang ada gadget, langsung download foto mirip artis. Hati-hati, di kota jemaat anak-anak muda mulai terjadi saling kirim. Kalau di sini kita mah jauh dari itu semua, amin. Ya toh, Sleepy, gitu, Sudirman, gitu, tengah kota, gitu, jauh lah kita. Suara Tuhan apa yang terjadi? Pada saat Daud dia ke sana, dia ada tahu semua ceritanya lah. Bathsheba akhirnya diambil jadi istrinya dan kemudian Bathsheba mengandung dan Daud punya kesepakatan. Dia kirim surat sama Yoab dalam 2 Samuel 11. Dia bilang begini, tempatkan Uria 2 sampai 11 ayat 15 di barisan depan dalam pertemuan paling hebat, dan kamu cepat mundur. Daud kirim surat kepada Yoab dengan perantaraan Uria. Uria ini orang Het, orang fasik tapi dedikasinya kuat sekali. Dia salah satu dari brigjennya Daud. Sedangkan Yoab ini jenderal penuh. Kisahnya pertanyaan orang sih tanya sama saya begini, Pak, emang ngomong-ngomong Yoab ini tahu gak sih bahwa Daud itu mau bunuh Uria? Tahu. Itu Daud itu bersekongkol sama Yoab bunuh Uria. Itu bukan cuma Daud, Yoab bersekongkol sama Daud. Apa buktinya? Lihat ini. Ayat 18. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahu kepada Daud jalannya pertempuran. Ia memerintahkan kepada suruhan demikian. Ini Yoab ngomong sama kurirnya. Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran kepada raja, dan jika raja jadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat pada kota untuk berperang? Tidak kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapa yang menewaskan Abimelekh dari bin Yeruboshet? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu tilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu dekat dengan tembok itu? Maka harus engkau berkata, juga hambamu Uria orang Het sudah mati. Yoab itu makan tidur sama Daud. Dia bisa baca pikiran Daud. Dia bilang sama kurir gini, Rir, kamu lapor sama raja. Nanti kalau raja marah, kamu jawab begini, A, B, C, D. Yoab tahu pertanyaannya Daud. Saudara Tuhan, kadang-kadang kalau kita punya teman ngomong itu lagi, Anda sudah hafal kan? Nah itu dia. Yoab tahu persis ini Daud bakal marah begini, harus jawabnya begini. Dasar kurir dikasih tahu. Biasa, ya toh, sok tahu sendiri. Lalu pergilah suruhan itu ayat 22 sampai dia beritahukan kepada Daud, dan setelah diperintahkan Yoab kepadanya, surat itu berkata kepada Daud, orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang, tapi kami mendesak mereka kembali ke dalam pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah menembak pada hambamu dari tembok sehingga beberapa orang di hambamu mati. Belum ditanya udah jawab duluan. Juga hambamu Uria orang Het sudah mati. Saking takut ditanya toh, biasa. Saudara Tuhan, Daud sama Yoab membuat satu persepakatan yang Tuhan tidak suka. Hari-hari ini hati-hati kita ada di bulan ke-6. Kita akan menerima yang namanya pemulihan kelimpahan. Ini ujian kritik sudah pada terima ini. Saya percaya Pak Budi bersuka cita sekali menambah kesembuhan ini.
Dan ini bukan cuma kesembuhan yang kita alami, ini masih ada seri berikutnya, kayak Oleongto, masih panjang serinya. Terus akan panjang. Sepanjang tahun ini, 6 bulan belakangan ini, Anda akan kaget betul melihat yang namanya pemulihan sama kelimpahan. Amin. Sukses Tuhan. Tapi Tuhan mau 6 bulan pertama kita koreksi diri. 6 bulan ini Tuhan bicara jelas. Jangan pernah bikin persepakatan yang aku gak suka. Daud sama Yoab, wih, teman kental. Pada saat mereka bikin persepakatan gelap, satu ketika kita lihat apa yang Daud tuai. Saya mencatat ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup Daud. Yang pertama, setelah peristiwa ini selesai, Amnon, anaknya umur 17 tahun, naksir adiknya Tamar umur 14 tahun. Anda pikir Tamar gak naksir sama Amnon? Tamar naksir juga sama kokonya. Kok jangan gitu dong, ngomong sama raja. Raja pasti kasih loh, kita menikah. Lah gak gendeng juga ini. Sama-sama. Terjadi yang namanya satu keinginan yang aneh sekali. Zaman dulu keputrian sama keputraan itu dipisah tuh. Kok bisa-bisanya mereka ketemu, kemudian si Amnon bilang gini, aku pura-pura sakit panggil raja. Rajanya juga keblinger, dia panggil anaknya suruh bikin roti di depan orang sakit. Orang sakit ngeliatin orang makan roti, gak pengen makan tuh. Daud bukan orang bodoh. Tetapi kesepakatan gelap, the evil spirit, membuat dia kehilangan kebijaksanaannya. Amnon terjadi, kedua. Amnon kemudian gara-gara dia memperkosa Tamar, Absalom kesel sama dia. Dia simpen, kenapa? Daud gak marah. Kenapa Daud gak marahin Amnon? Karena dia kelakuannya juga mirip sama Amnon. Orang yang tidak pernah ngasih pengembalian persepuluhan tidak mungkin ngajar persepuluhan. Rumah tangga berantakan gak mungkin ngajar depan mimbar rumah tangga berantakan. Dan hari-hari ini Tuhan mau kita mengatakan apa yang kita hidupi. Daripada diam semua. Amin. Ya tambah rawon, tambah rawon. Ini udah masuk bulan 7. Soalnya Tuhan. Kedua, Absalom kesel. Apa yang terjadi? Dia mengucilkan dirinya. Dia gak mau ngomong sama Amnon. Yang kedua, dia bunuh Amnon. Bayangkan, dibunuh. Ini siblings nih, saudara kandung nih, yang ke berikutnya. Amnon dibunuh sama Absalom, Absalom dibuang sama Daud. Absalom kesel, dia panggil Yoab, gak mau, dia bakar ladangnya Yoab. 5. Yoabnya kesel, dia bilang ini, oke, maunya apa? Hadapan aku sama raja. Yoab kemudian menjamin Absalom di depan raja kan? Satu ketika Absalom berontak gak? Berontak. Karena berontak, Daud kesal sama Yoab. Dicopotlah Yoab. Kalian bisa lihat dalam 2 Samuel 19. Dicopot, diganti sama Amasa bin Yeter. Yoab kesal dicopot, dia bunuh Amasa. Gitu ceritanya. Terakhir, Yoab kesal juga karena dia gak diangkat jadi pemimpin yang jenderal lagi. Dia kemudian mendekati Adonia, anak raja, untuk bersepakat melawan Daud. Lihat kos yang keluar dari persepakatan itu. Harga yang dibayar keluarga Daud. The family Daud David Dynasty. Lihat itu. Hanya karena bikin persepakatan singkat dengan Yoab. Di ending ceritanya, dia harus bayar anaknya mati 2, anak perempuannya yang tak perkosa, ladangnya Yoab habis tuh. Ladangnya habis tuh berapa karyawan bisa nganggur semua tuh. Di PHK semua tuh nganggur. Gak ada demo zaman dulu, gak kayak sekarang. Kalau demo bakar lagi, susah lagi. Ya Amasanya mati gitu. Udah gitu nanti Yoab membelot sama Adonia, Adonia mati lagi. Lihat pedang gak pernah berakhir. Dan itu berakhir pada saat Yoab mati. Yoab pernah baca kisah Abimelek. Abimelek bersatu bersama dengan orang Sikem untuk berbuat durjana terhadap keturunan Jerubbaal. Dan the evil spirit muncul. Saudara Tuhan, hari ini kalau Anda bikin satu agreement, perjanjian, bikin kesepakatan, bikin satu apapun, ingat baik-baik, jangan pernah kita mengorbankan manusia. Mengorbankan kehendak Tuhan. Satu hari nanti setelah jalan berapa lama, muncul evil spirit. Abisai adik Yoab ngerti cerita ini. Satu ketika, Daud di kudeta Absalom, dia jalan keluar dengan terhati-hati. Pas mau nyebrang sungai Yordan, di depan dia ada Simei. Ini istri saya kalau dengar kata Simei gak suka. Kamu kalau jangan ngomong Simei, Pak Simei. Karena istri saya namanya Mei. Dia ngomongnya dia, Simei itu.
Pak Simei, Mr. Simei. Mr. Simei ada di ujung jalan, dia ambil batu, dia lempar batu, dia ambil tanah, dia lempar tanah, dia ambil debu. Dia bilang gini sama Daud, Daud, dasar penumpah darah pembunuh Saul. Daud bunuh Saul kan? Difitnah, dihina sama orang yang nggak ada hitungannya, nggak kereken gitu. Dia lempar. Abisai itu adalah pahlawan, itu brigjennya Daud. Alkitab mencatat kepahlawanannya dia. Abisai dengan satu pedang di tangan, dia pernah bunuh 300 orang. 300 orang, bayangkan. Ini kalau ada kerusuhan sepak bola, 2 Abisai cukup ya. Bisa ludes Jakarta. 300 dibunuh, perkasanya bukan main. Oh zaman dulu, wah makannya high soft terus itu. Kolesterol juga. Wah saktinya bukan main. Dia bilang sama Daud, Om, aku nyebrang sebentar, itu anjing mati. Ngomongnya anjing mati loh. Pasti mati tuh. RW. Ya, sang. Saya tebas sekali mati. Gak perlu tebas. Di hati, mati dia. Suka saya Tuhan. Abisai bilang sama Daud, Om, saya nyebrang sebentar, saya sikat pasti mati ini orang. Ngomong kegedean. Daud bilang gini, apa urusanmu dengan aku, hai anak Seruya? Siapa tahu Tuhan yang nyuruh dia seperti itu. Biarin aja. Abisai enggak? Kalau hari itu, waduh. Abisai itu orang Kristen Jakarta. Wah. Om, aku yang urus tahu beres. Gak usah dibunuh, dilempar pisau. Cep! Selesai, bos, jalan terus. Tapi Abisai ngerti. Kalau dia hari itu melakukan tindakan pembunuhan terhadap Simei, dia gak ada bedanya sama Simei. Alkitab berkata siapa membenci saudaranya, sudah membunuh saudaranya. Simei membenci Daud. Dia sudah membunuh Daud. Tetapi kalau hari itu Abisai mencabut pedang, hari itu mereka bersepakat menjadi 2 orang pembunuh. Nasib hidupnya gak akan panjang. Abisai tahu, waktu Daud tegur seperti itu dia diam. Ini saatnya untuk dia tidak ikut dalam persekutuan gelap bersama dengan Simei. Daud juga udah pintar sekarang. Saudara saya Tuhan, bulan lalu saya bicara mengenai humility, kerendahan hati, amin. Adam artinya adalah humanus, manusia. Adam itu humanus. Adam diambil dari tanah, Adamah. Adam diambil dari tanah Adamah. Dari Adam berasal dari Adamah. Humanus itu berasal dari humus. Humus itu tanah, amin. Makanya penting sekali sikap hidup seperti apa sih? Anda dan saya harus kembali kepada panggilan kita tanah. Tanah itu bicara mengenai rendah, humility. Makanya sifat hidup manusia yang pertama adalah kalau Anda diambil dari tanah, Anda harus dekat sama tanah. Artinya Anda tetap rendah dengan nama humility. Humility seseorang terbukti pada saat dia dihumiliate, direndahkan. Kalau orang tinggi, orang hebat, orang keren bilang begini sama Anda, kamu belum mantep. Anda pasti coba senyum, makasih lo masukannya. Coba orang yang ada pandang lebih rendah daripada Anda tegur Anda. Itu saatnya Anda membuktikan Anda di atas tanah atau di atas tanah atau di bawah tanah. Bawah tanah kubur artinya. Humanus diambil dari humus. Kalau kita jadi humus, kita harus humility, rendah hati. Satu nilai humility hanya terjadi pada saat kita dihumiliate. Kalau kita dihumiliate tidak mau jadi humility, kita jadi hamas. Hamas artinya adalah keras. Dan kalau tanah sudah keras, cuma tinggal satu kemungkinan supaya jadi subur lagi, harus pakai air bah. Maksudnya saya Tuhan, perhatikan baik-baik, Daud pernah bikin kesalahan. Pertama dia bikin perjanjian bersama dengan Yoab dan hidupnya berantakan. Tapi yang kedua, dia memilih dalam hidupnya untuk tidak bersepakat kembali dengan Simei. Saya Tuhan, 2 kisah ini adalah kisah yang berkebalikan ironis sebetulnya. Yang satu mengambil satu perjanjian yang salah, tetapi Daud memperbaikinya, Abisai juga memperbaikinya dengan perjanjian yang benar. Saya Tuhan, kita sedang memasuki satu masa, hari-hari ini, sebentar lagi yang namanya kelimpahan akan datang pada kita. Amin. Tetapi sebelum di mana-mana sebelum yang genuine datang, yang asli datang, yang palsu datang dulu pasti. Hati-hati pada saat Anda dan saya bersepakat untuk membuat satu persetujuan, agreement, satu kesepakatan, MOU atau apapun bentuknya apapun. Apabila itu dimulai dengan satu kesalahan, ceknya gampang. Endingnya, apabila Tuhan menjadi nomor 2,
ciri yang muncul pertama kali adalah the evil spirit akan muncul di sana. Saya Tuhan, waktu kita nggak banyak hari-hari ini. Tuhan sedang bergerak dengan begitu cepat sekali. Dan kita akan segera memasuki bulan ke-7. Tuhan kasih kita nafas yang lebih lega untuk bisa lega 6 bulan nih. Tanpa kita digoyang dengan begitu banyak masalah. Untuk supaya kita bisa mengkoreksi hati kita, percaya kita, iman kita. Alkitab berkata, perbuatan kita. Iman tanpa perbuatan adalah perbuatan kita. The evil spirit itu biasanya tidak langsung ketahuan. Orang yang memulai sesuatu dengan salah. Orang sering tanya apa saya, Pak, saya ini sudah menikah, waktu menikah itu sudah isi duluan. Dan kami tuh gak ada pemberesan sama sekali. Ya kami menikah karena malu. Setelah menikah, Pak, entah kenapa tiba-tiba suami saya kabur sama orang lain lagi. Saya mau beritahu, yang namanya pernikahan kan diberkati di gereja kan? Kalau Tuhan hadir di satu perjanjian dan kita hari itu melanggar perjanjian dengan sembunyi-sembunyi, Tuhan bilang satu ketika akan terjadi evil spirit. Sikem, penduduk Sikem dengan Abimelech itu klop hidupnya. Tapi apabila mereka memulai dengan salah, selalu ada evil spirit yang akan masuk. Nah, sejarah ini tertulis sampai Daud bilang begini, tidakkah kamu mengerti yang namanya Abimelech bin Yerubeset? Nah, saudara Tuhan, ini adalah merupakan satu kebenaran yang diambil dari sebuah firman Tuhan sebagai pembelajaran. Orang sering menyebut sebagai satu kebenaran terapan. Kalau kita lihat semua yang menimpa hidup kita sampai hari ini, bentuk-bentuk bukan cobaannya, ujian dalam hidup kita, itu pernah dialami oleh semua hamba Tuhan. Ujian kita terima hari itu bukan ujian baru. Kakak kita pernah ujian, kita dapat soalnya. Sama aja kita pernah dapat soal-soal ujian yang sudah jawabannya? Waktu saya SD begitu tuh. Kakak saya ujian dulu, dapat soalnya sudah ada bunder-bunderannya, yang salah mana yang bener mana sudah ada, tinggal dihafalin. Zaman sekarang sudah nggak bisa begitu. Hamba Tuhan zaman mana-mana sudah pernah mengalami semua, dan kita cuma mengulang. Salomo mengatakan di bawah langit nggak ada yang baru. Tapi saya percaya kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita ambil ini. Yoab salah. Dia takut sekali hari itu sama Daud. Dia berpikir dengan menyenangkan hati Daud, dia akan naik pangkat. Endingnya drop, hancur semua. Tapi Abisai satu hari kelak akan menjadi pendekar jenderal besar. Kenapa? Dia menolak, menuruti Daud, menolak untuk hidup sama seperti Simei. Saya Tuhan, ada kalanya kita di posisi Yoab, ada kalanya kita di posisi Simei, ada kalanya kita di posisi Daud, ada kalanya kita di posisi Abisai. Pilih firman Tuhan, cari kerajaan Tuhan dan semuanya dikasih tambahan bonus. Amin. Nah, khotbah ditutup dengan hal yang ceria, bonus. Bapak di surga, terima kasih dan mengucap syukur. Biarlah kami boleh mengerti seperti sejarah di masa yang lama adalah sebuah pengalaman. Dan biarlah kami belajar dari hamba-hambamu, apa yang salah, apa yang benar. Tapi biarlah kami mencari Tuhan. Nomor satu adalah Engkau dan kebenaran Tuhan. Memasuki bulan-bulan ini ke depan, setiap orang akan bertemu untuk memilih tindakan yang benar dan tindakan yang sepertinya benar. Semakin tipis karena kita adalah mempelai. Kita gak diberhadapan lagi dengan apa yang benar dan apa yang jahat, tetapi dengan apa yang benar dan sepertinya benar. Saya Tuhan, dengan mudah kita bisa melihat apabila hidup kita hari-hari ini dipenuhi dengan konflik batin yang orang gak pernah tahu. Konflik batin. Engkau ada dalam sebuah persekutuan yang salah. Ambil waktu seperti Abisai. Dia belajar dari bosnya Daud. Dia tidak mau ngambil itu. Walaupun abangnya dicopot dan mati, adiknya terbunuh dalam perang, tapi Abisai tercatat sebagai orang yang terus melayani kerajaan Israel sampai masa tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, bicara kepada kami lebih jelas lagi. Hamba selesai bicara, tapi kami tahu hanya Roh Kudus yang bisa bicara lebih dalam, tepat dan sesuai dengan apa yang kami perlukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya.